Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan menceritakan film dari Cina dengan judul The Night of Shadow between Yin and Yang. Film yang bergenre aksi, komedi, dan percintaan. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu setan legendaris bernama Pu Songlin yang diperankan oleh Jackie Chan yang tengah berusaha melacak iblis jahat yang masuk ke dimensi manusia. Ia dibantu oleh sekelompok monster yang baik dan ramah. Pu Songlin ditugaskan untuk menangkap serta menyegel para iblis jahat yang berkeliaran di bumi. Pu Songlin tinggal di dekat kota Bihuan. Film dibuka dengan cerita Pu Songlin kepada para bocah pria monster-monster yang ditangkapnya. Dan cerita tersebut membuat para bocah ketakutan dan pergi. Sementara itu di kota tersebut sedang terjadi kasus-kasus pencurian. Seorang asisten polisi setempat bernama Yan Fei yang diperankan oleh Lin Po Hong sedang menyelidiki kasus-kasus pencurian tersebut. Kecerdasannya dalam mengidentifikasi penjahat selalu diabaikan oleh atasannya. Hingga suatu ketika di tengah penyelidikannya ia mendapat perintah dari atasannya untuk menyelidiki laporan-laporan para warga tentang seseorang yang telah menakut-nakuti anak mereka dengan cerita para monster. Dan atas petunjuk salah satu darinya, berangkatlah mereka menuju ke rumah singgah Pu Songlin. Sampainya di sana, Yan Fei justru terfokus pada beberapa ayam yang mengenakan perhiasan. Ia berpikir bahwa penghuni rumah inilah pencurinya. Dan halnya dengan beberapa warga yang telah berhasil masuk ke dalam. Dengan sihir monster kecil di samping Pu Songlin, mereka mengalami hilang ingatan. Pada saat itulah Pu Songlin menggunakan kesempatan untuk meminta para warga membeli beberapa karyanya dengan harga 5 sen sebelum pergi meninggalkannya. Di luar sana, Yan Fei yang kebingungan dengan kepergian para warga memutuskan untuk masuk ke dalam dan menanyakan beberapa gelang emas yang ia temukan. Pu Songlin mengatakan bahwa bukan ia pencurinya dan ia akan membantunya untuk menangkapnya. Sebelum mereka pergi, Yan Fei sempat pingsan karena harus bertemu dengan beberapa monster. Maka saat Yan Fei pingsan karena ulah kentut monster vampir kecil, akhirnya ia dibawa untuk mengikuti perjalanan Pu Songlin dengan menaiki kapal monster yang dimilikinya. Sebelum akhirnya ia kembali pingsan dikarenakan penampakan monster yang ada di sekelilingnya. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Xin memperlihatkan awal mula kerjasama mereka. Bahkan Pu Songlin dengan sukarela membuka mata batin Yan Fei agar dapat melihat makhluk yang tidak terlihat. Keduanya pun mulai kerjasamanya. Yan Fei menangkap penjahat manusianya, sedangkan Pu Songlin menangkap silumannya. Saat siluman berhasil ditangkap, Yan Fei berlari mengejar penjahatnya. Namun sayang, penjahat tersebut terpeleset jatuh tak sengaja tertangkap oleh kepala polisi. Yan Fei langsung mendekat ke arah pencuri dan mengatakan kepada ketua polisi bahwa ia yang menangkapnya. Namun kepala polisi tersebut berlaku curang dan mengaku bahwa ialah yang menangkapnya. Bahkan Yan Fei diusirnya dari markas anggota kepolisian. Hal ini membuatnya frustasi dan memutuskan untuk kembali datang menemui Pu Songlin. Sampainya di sana, ia meminta kepada Pu Songlin untuk dijadikannya murid. Pu Songlin beberapa kali menolaknya, namun pemuda itu bersikeras ingin menjadi muridnya. Bahkan karena ulah Yan Fei, seluruh ruangan telah dikacaukannya. Di satu tempat, Xin memperlihatkan kedatangan putri dari seorang bangsawan bersama pengawalnya. Gadis itu masuk ke suatu tempat yang dipercaya bahwa cermin yang berada di dalamnya dapat mempercantik penampilan. Kedatangannya disambut oleh gadis yang sangat cantik. Ia adalah Xiao Peng, saudara perempuan dari Xiao Qian, yang diperankan oleh Zhong Suki. Mereka merupakan siluman cermin. Xiao Peng memantrainya dengan mengambil sukma dari tubuh gadis itu. Tak lama kemudian, gadis itu kembali pergi keluar dari ruangan tanpa kesadarannya dan dijemput sebuah tandu dan kemudian terbang menghilang. Pengawalnya sangat terkejut, ia berteriak pergi, dan pada saat itu pula datanglah pemuda yang menghalangi perjalanan gadis tersebut. Ia adalah Jia Shen yang diperankan oleh Ethan Ruan. Saat pemuda itu hendak memeriksa tandu, Xiaokon datang membantu kakaknya untuk menghalanginya. Hingga terjadilah perkelahian di antara manusia dan siluman.
Kedatangan Session hanya ingin mengambil kapsul miliknya yang berada di dalam raga Shogyan. Namun usahanya sia-sia. Siluman itu lebih kuat darinya hingga Jason terkalahkan. Sebelum pergi, Shogyan mengatakan bahwa ia tak ingin lagi melihatnya. Kemudian ia pergi terbang membawa gadis tersebut. Dan kemudian sesampainya di sana, gadis tersebut disegel di sebuah dinding seperti lukisan. Xiaopeng yang merasa dibantu oleh saudaranya merasa bangga padanya. Pada scene ini memperlihatkan kegelisahan Shogyan pada seseorang. Sang kakak menghasutnya untuk melupakannya. Bahkan ia menawarkannya untuk membantunya menghabisi nyawanya. Namun Shogyan menolaknya. Peristiwa kehilangan gadis di desa ini untuk kesekian kalinya. Kali ini merupakan putri seorang pejabat. Mereka telah datang menyelidiki ke tempat kejadian hilangnya gadis tersebut. Dan kabar tersebut pun sampai pada telinga Yanfei melalui seorang siluman yang hobi berkeliaran di sepenjuru kota. Dan karena kabar itulah, Bu Songling akhirnya bekerja sama dengan Yanfei datang ke kota untuk ikut menyelidiki toko cermin tersebut. Di sana berkat monster imut itu, mereka menemukan petunjuk berupa sapu tangan yang terjatuh milik gadis yang hilang itu. Kemudian Bu Songling meminta Yanfei untuk pergi menyelidikinya dengan mengikuti monster imut miliknya. Scene memperlihatkan pertemuan antara Xiaopeng dengan Jason di salah satu bar. Di sana dengan sengaja Xiaopeng melontarkan kalimat sindiran untuk Jason yang sedang menyendiri merindu kekasihnya sebelum memutuskan pergi. Xiaopeng sengaja memancingnya agar ia datang mengikutinya. Dan berhasillah rencananya. Masuklah Jason ke dalam jebakannya. Dengan indera penciumannya, ia dapat mendatangkan siluman itu. Kemudian Jason meminta agar ia mengembalikan Shogyan padanya, agar kekasihnya tak lagi menjadi siluman. Hal ini justru mendatangkan pertengkaran hebat di antara keduanya. Dengan usahanya Jason melawannya, walau pada akhirnya ia harus terkalahkan. Saat Xiaopeng hendak ingin membunuhnya, Shogyan datang mencegahnya. Bertepatan saat itu pula lah Bu Songling datang dengan buku yin dan yang-nya. Semua terpental saat mantra mulai ditulis dan dihembaskan, termasuk Shogi yang berada di jauh sana. Sedangkan Jason dibawa dalam ketidaksadaran oleh monster kapal terbang milik Bu Songling. Dan tinggallah Bu Songling dan siluman Xiaopeng di sana. Kini keduanya adu kekuatan, dan berkali-kali pula Bu Songling terkalahkan dengan siluman cermin itu. Hingga kemudian ia berhasil kembali mengempaskan mantranya untuk menangkap siluman itu. Dan di jauh sana, setelah tertangkapnya saudara tertuanya, kapsul siluman ular yang ada pada dirinya menguasai dendamnya hingga mengubah Shogyan menjadi seorang monster ular. Scene kembali memperlihatkan hari esoknya. Jason hendak berpamitan pergi dari tempat tinggal Bu Songling. Saat itu bertepatan dengan kedatangan Yanfei yang memberikan kabar tentang gadis yang berada di sana. Hal ini tak sengaja didengar oleh Jason, membuatnya memutuskan untuk membelokkan niatnya dan meminta supaya Bu Songling menerimanya menjadi muridnya. Dengan demikian, ia meminta supaya dapat menemaninya menuju tempat penginapan tersebut, dan datanglah mereka ke tempat Shogyan berada. Pada pertemuan mereka, Shin memperlihatkan kekecewaan Shogyan pada Jason yang datang seakan sengaja ingin menghabisinya. Sedangkan Yanfei dan Bu Songling tidak menyangka bahwa keduanya telah saling mengenal. Namun ternyata tidak demikian yang direncanakan Jason. Keributan tiba-tiba saja pecah karena buku yin dan yang milik Bu Songling yang sudah siap untuk menangkapnya. Justru Jason datang mencegah Bu Songling saat ingin meringkusnya. Berkali-kali Jason meminta agar ia tak meringkusnya. Ia hanya ingin mengambil kapsul siluman yang ada pada raganya. Karena dengan demikian Shogyan dapat kembali menjadi manusia. Di tengah keributan pertengkaran atas dasar kasih sayangnya, Jason menahan Bu Songling sambil berteriak kepada Shogyan, memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Shogyan pun berlalu pergi. Di tempat lain, kehebohan kembali pecah saat Yanfei menyampaikan beberapa keterangan tentang putrinya yang diculik oleh siluman. Walau beberapa dari rekannya tidak mempercayainya, namun pejabat itu justru sangat percaya terhadap Yanfei, dan ia memutuskan agar putrinya segera ditemukan.
Dan sebab ini pula lah sekarang jabatan Yan Fei dinaikkan menjadi kepala polisi. Seusainya dari sana, Yan Fei mendatangi rumah Pu Songlin untuk melihat keadaan Chen Zhen yang masih terdiam setelah peristiwa itu. Kemudian dengan mantra para monster yang ada di sekelilingnya, mereka membaca kisah yang terjadi di antara keduanya. Dan ternyata pembunuhan kisah mereka dimulai saat Chen Zhen masih menjadi siluman ular. Pada waktu itu, Shokin hanya manusia. Keduanya pun saling jatuh cinta. Chen Zhen selalu menemaninya di antara bayang-bayang hitam Shokin. Hingga pada suatu hari, Chen Zhen menyampaikan keinginannya untuk menjadi diri Shokin. Dan terjadilah pertukaran antara bayangan manusia milik Shokin dengan pilih siluman milik Chen Zhen, yang ternyata mengakibatkan hal buruk terhadap Shokin. Kini Shokin menjadi seorang monster karena dendam terhadap tertangkapnya sang kakak. Dan hal ini pula lah yang memaksa Pu Songlin ingin menangkapnya karena tak ada lagi pilihan lain. Maka terciptalah ide untuk menjebak kedatangan Shokin. Siluman itu sedang menanti Sukma, gadis 16 tahun. Pada waktu itulah, dengan mengandalkan kekuasaan Yan Fei, sebuah pesta digelar di tengah kota, mengundang puluhan gadis belia. Sedangkan Chen Zhen dimintanya untuk tetap menunggu di luar. Dan kendati demikian, rencana Pu Songlin tercium oleh siluman itu. Sebab itulah Shokin memutuskan untuk menemui Chen Zhen yang berada di luar dan menghajarnya hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Shokin masuk ke dalam mencari Sukma, gadis belia, untuk memperpanjang umurnya. Dia pun menyempatkan menari di atas panggung. Namun Pu Songlin menyadarinya dan memberi aba-aba kepada Yan Fei untuk segera mengevakuasi para penonton. Keributan pun kembali pecah. Namun kali ini Pu Songlin dapat menanganinya. Siluman itu telah berubah menjadi monster ular yang mengerikan. Mantra Yin dan Yang datang. Sebelum monster itu benar-benar dimusnahkan, mereka menunggu kedatangan Chen Zhen yang membawa bayangan milik Shokin sehingga dapat ditukarkan. Namun sayangnya, Chen Zhen datang sangat terlambat. Pu Songlin telah berhasil meringkusnya. Kemudian ia juga menghilangkan ingatan Chen Zhen untuk tidak lagi mengingat masalah hari ini ataupun mengingat kekasihnya. Di lain tempat, di sebuah penginapan, gadis-gadis yang tadinya ditahan oleh para siluman cermin akhirnya mulai lepas dan kembali ke rumahnya. Hari pun berlalu. Xin memperlihatkan keseriusan Chen Zhen dalam menuntut ilmu. Namun monster kecil milik Pu Songlin yang tidak rela melihat kisah cinta yang terpisahkan sengaja mengembalikan ingatannya. Hal ini membuat Chen Zhen kembali teringat dengan masa lalunya, dan ia terpaksa kembali ke penginapan sang guru dan melawan Pu Songlin yang sedang mabuk. Saat ia terkalahkan, Chen Zhen merebut paksa senjata Yin dan Yang dari tangannya. Kemudian ia membuka pintu melalui tongkat yang digenggamnya dan masuk di dalam buku Yin dan Yang. Di sanalah ia mencari Shokin. Sedangkan keadaan di luar sana, Yan Fei yang datang terlambat ke penginapan telah mendapati Pu Songlin terperangkap dengan senjata mantra Chen Zhen. Yan Fei pun menyelamatkannya sebelum kemudian mereka menyusul masuk ke dalam portal pintu hukuman para monster. Xin memperlihatkan keadaan Chen Zhen. Melalui beberapa rintangan, akhirnya mereka dipertemukan oleh Shokin. Chen Zhen dengan cepat menarik kapsul yang ada pada dirinya. Mereka pun dengan cepat bertukar posisi. Rantai yang mencengkram tubuh Shokin terlepas dan beralih ke Chen Zhen. Pada saat inilah ketika pintu pemusnahan terbuka, Shokin beralih menolongnya. Namun sayangnya tongkat Yin dan Yang yang ada di genggamannya mengubah dirinya menjadi monster ular yang kejam. Pu Songlin sudah tak mampu melawannya. Siluman itu hendak akan melukai Pu Songlin. Shokin datang meminta Chen Zhen mengikutinya. Setelah masuk dalam ruangan peleburan, Shokin meminta agar mereka lebur menjadi debu bersama melalui pintu pemusnahan. Dan mereka pun akhirnya bersatu. Film ditutup dengan penerimaan Yan Fei secara resmi menjadi murid Pu Songlin. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe memang gratis. Jangan lupa share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.